Selanjutnya Bapak dan Ibu. Oke, thank you. Sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya ada yang bocor. Oke, Bapak dan Ibu, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk memulai kegiatan hari ini dengan perasaan. Pagi ini mungkin ada pengalaman apa yang membahagiakan Bapak Ibu? Pak Andrew mungkin ya, boleh sharing ya. Tadi Pak Sahat sudah mulai memancing ini nih, supaya semuanya ikut berbicara. Sekarang giliran Pak Andrew. Oke, Silakan. baik Bu. Ya. Ya, yang menyenangkan hari ini apa? Saya sangat senang ketika saya datang ke sekolah, anak-anak itu di depan. Ketika saya berada di depan sekolah, saya menyapa mereka, mereka dengan datang dengan yang apa namanya wajah yang senang, ya, terus saling apa namanya menegur, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, sambil mereka apa namanya bersalaman. Nah, terus sapaan juga terjadi sama orang tua ketika bertemu. Nah, itu selamat pagi Pak. Nah, itu perasaan yang membuat saya senang di apa di sekolah ini gitu. Eh, Ketika itu juga saya hari ini juga merasa senang ketika saya bertemu dengan teman-teman saya seprofesi saya, berkumpul, kami saling menyapa, lalu membicarakan kegiatan hari ini gitu. Setiap pagi itu selalu kami berdoa dulu, berkumpul, briefing, baru kami langsung melaksanakan tugasnya. Itu sih Bu pengalaman yang kayak hari ini ya, yang menyenangkan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Andrew. Nah, kenapa disambut dengan tayangan seperti ini terlebih dahulu? Karena Bapak Ibu saat mau melayani anak-anak ya Bapak Ibu, termasuk mungkin orang tua ketika bertemu di gerbang sekolah, Bapak Ibu perlu perasaan yang tenang terlebih dahulu, perlu perasaan yang bahagia terlebih dahulu. Meskipun saya yakin apa ya, urusan Bapak Ibu, kemudian pikiran Bapak Ibu itu banyak, tidak hanya tentang sekolah, tidak hanya tentang peserta didik, tapi juga tentang kondisi keluarga yang Bapak Ibu alami di rumah gitu. Tapi saat mau melayani anak-anak, Bapak Ibu diminta untuk tenang terlebih dahulu, kemudian bahagia terlebih dahulu. Bahagia yang Bapak Ibu rasakan mungkin di pagi ini bisa sederhana ketika melihat anak-anak datang di gerbang saat sudah menyapa gurunya, kemudian mereka saling bercanda, atau mungkin dengan rekan kerja Bapak Ibu di sekolah, ada yang bawa sarapan, kemudian berbagi lauknya. Itu biasanya kebiasaan-kebiasaan yang memang menggugah semangat Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri melayani peserta didik. Terima kasih Pak Andrew sharingnya. Nah, Pak Andrew satu lagi nih, boleh menunjuk Ibu atau Bapak guru hebat yang lain untuk sharing pengalaman hari ini. Nggak apa-apa Pak, nanti pulang sekolah aman kok, aman. Nggak dicegat kok, nggak. Yang terlihat di sini ada Pak Rustam, ada Pak Saad tadi udah ya. Terus Bu Nurdina sama Bapak Abdul. Mungkin saya pilih yang paling atas dulu Pak Rustam deh. Ya, Oke, baik. Silahkan Pak Rustam. Boleh bercerita, ada pengalaman yang membahagiakan pagi ini, mungkin dengan peserta didik atau dengan rekan di sekolah. Pagi semua. Pagi, Sayangnya tidak ada Bu.
Hari ini Kenapa, biasa Pak? aja. Oh, Kami tidak ada yang membahagiakan, harinya biasa aja. oh hari ini biasa aja. Di rumah mungkin Pak saat mau berangkat ke sekolah. Nggak ada ya, nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Rustam. Pak Andrew, boleh menunjuk satu lagi? Baik Bu, mungkin eh, Bapak Nurdina. Ya, selamat pagi Pak. Oh iya, selamat pagi Siap, Pak. Pak Nurdina. Ya, sebentar. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, khususnya Bapak dan Ibu guru. Ini Bapak dan Ibu guru semua ya, Bapak Ibu, atau wakil kesiswaan semua Bapak Ibu. Campur, Pak. Campur Dasar, Pak. Pak. Saya campur. Oh, iya Bapak dan. Baik, Bapak dan Saya Ibu, guru ya Pak. sepertinya saya dipaksa untuk menceritakan sesuatu yang senang ya. Bingung juga, sepertinya hari-hari itu biasa-biasa saja sepertinya Bapak Ibu ya. Cuma malam ini saya bisa tidur lebih sore, tadi malam itu pukul 8, sehingga suasana pagi ini saya begitu fit, begitu penuh tenaga, senang aja gitu tidur yang cukup. Yang biasanya itu saya baru bisa tidur jam 10, jam 11. Karena ada beberapa kegiatan di rumah dan maupun di sekolah yang begitu padat. Ya Bapak dan Ibu, kebetulan juga ya di rumah juga saya sebagai pengurus masyarakat yang biasanya tidur jam sekitar sekitar itu. Alhamdulillah saat ini saya pada posisi kondisi badan yang sangat-sangat fit. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan saya untuk menyampaikan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ya, Nurdina. ya, Jadi, alhamdulillah tugasnya nambah ya Pak, tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga ya, ya. sampai malam gitu. Sampai Nah, malam. ya rezeki malam tadi itu bisa tidur istirahat lebih cepat dan hari Ya, ini bisa lebih segar ya, bisa lebih lebih segar. Ya, ya. Jadi sudah siap menghadapi anak-anak yang lucu ya Bapak ya. ya, harus siap. Baik, terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. sharingnya. Ya, Ya, Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf kalau suara saya bocor, karena kebetulan ada rekan yang sedang Zoom juga, tapi mudah-mudahan masih bisa terdengar jelas ya Bapak Ibu ya. Jika eh, agak putus-putus, kalau itu mungkin kendala sinyal, tapi mudah-mudahan yang disampaikan bisa jelas sampai ke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, sekali lagi, insya Allah kita niatnya sharing ya Bapak Ibu, tidak ada yang mau menggurui, tapi kita berbagi cerita, berbagi pengalaman Bapak Ibu, siapa tahu nanti bagi Bapak Ibu yang mengalami kondisi yang sama atau permasalahan yang sama, bisa mendapatkan jawaban di forum ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memahami definisi pelayanan prima secara teori, Bapak dan Ibu, inilah beberapa sikap, beberapa aktivitas, beberapa kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu mau melayani anak-anak. Baik itu sebagai guru kelas, wali kelas, maupun tugas tambahan Bapak Ibu lainnya sebagai waka kesiswaan atau mungkin ada yang menyambi sebagai mengurus administrasi atau waka kurikulum. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa aktivitas yang Bapak Ibu bisa lakukan baik saat di kelas menghadapi peserta didik, menghadapi orang tua, maupun saat Bapak Ibu menjalankan tugas tambahan Bapak Ibu. Yang ujung-ujungnya memang berkaitan dengan peserta didik juga ya Bapak Ibu ya. Waka kesiswaan berkaitan dengan peserta didik, kemudian kurikulum juga yang Bapak Ibu rancang itu untuk kebahagiaan atau untuk kemajuan peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira kita bisa melakukan apa ya
kalau kita bisa disebut sudah melakukan pelayanan yang maksimal atau pelayanan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, pelayanan terbaik di sini Bapak Ibu bisa merespon dengan cepat terlebih dahulu. Jadi, Bapak dan Ibu, saya yakin kalau anak SMP itu kan masih peralihan mungkin ya Bapak Ibu ya, dari SD ke SMP. Dan dari berbagai macam latar belakang keluarga, ada yang memang sudah bisa mandiri, tapi ada juga yang apa-apa pasti manggil Bapak Ibu gurunya, mau di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, Bapak dan Ibu perlu memberikan respon yang cepat terkait kondisi yang dirasakan oleh peserta didik. Misalnya Bapak dan Ibu ada peserta didik yang bertengkar, berantem, terus mereka ngadu, Bapak Ibu bisa meresponnya dengan cepat tanpa membuat mereka merasa tidak didengarkan gitu Bapak Ibu. Jadi coba ajak anaknya untuk berdiskusi dulu, tanyakan keadaannya, kenapa bisa terjadi, terus diskusikan kira-kira dengan masalah yang dia hadapi saat ini, kita bisa ngasih solusi seperti apa. Anaknya mau seperti apa supaya kalau memang bertengkar, berantem, keduanya bisa saling berbaikan gitu. Nah, Bapak Ibu berikan respon paling cepat. Kalau bisa urusan-urusan Bapak Ibu yang lain dikesampingkan dulu karena ini berkaitan dengan peserta didik. Kemudian Bapak Ibu coba memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Nah, ini bisa Bapak Ibu kaitkan dengan media ataupun metode pembelajaran. Jadi karakter peserta didik kita itu kan macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang baru Bapak Ibu bicara aja kayaknya dia sudah paham deh apa yang Bapak Ibu maksud, apa yang mau Bapak Ibu jelaskan. Tapi ada memang peserta didik yang punya kebutuhan belajarnya itu harus dengan melihat tayangan gambar. Kemudian harus melihat contoh, bisa itu tayangan video atau cerita singkat, atau mungkin potongan-potongan film pendek. Nah, Bapak Ibu coba penuhi kebutuhan peserta didik tersebut dengan karakter mereka masing-masing gitu. Jadi, Bapak Ibu coba lengkapi medianya Bapak Ibu, metodenya Bapak Ibu dengan metode atau media pembelajaran yang semenarik mungkin. Jadi, bisa merangkul semua tipe peserta didik. Kemudian Bapak dan Ibu ada bekerja secara totalitas. Nah, Bapak dan Ibu, pekerjaan mulia Bapak Ibu ini berhadapan dengan orang, berhadapan dengan peserta didik ya. Berbeda dengan ketika Bapak Ibu bekerja di kantoran. Oh iya, ya udah. Sesekali aja mereka berhadapan dengan orang ketika memang ada sesi meeting misalnya. Tapi ketika dengan peserta didik, setiap hari yang Bapak Ibu hadapi itu adalah orang. Setiap hari yang Bapak Ibu hadapi itu adalah emosi mereka, karakter mereka gitu. Nah, Bapak dan Ibu coba misalnya untuk tidak melihat HP terlebih dahulu saat menjelaskan. Atau memang Bapak Ibu jelaskan kepada peserta didik ketika Bapak Ibu harus menggunakan handphone tersebut. Misalnya, mohon izin ya nak, Bapak ada telepon atau Bapak ada WhatsApp yang harus Bapak balas segera gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mau menasehati peserta didiknya, simpan dulu handphonenya, simpan dulu. Tapi mereka melihat Bapak Ibu gurunya saat lagi mengajar tiba-tiba terima telepon tanpa izin terlebih dahulu gitu. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu sebagai contoh dari peserta didiknya. Nah, Bapak dan Ibu selanjutnya nih, pelayanan prima ini hubungannya bukan hanya dengan peserta didik ya Bapak Ibu, tapi tentunya dengan orang tua. Karena program sebagus apapun yang sekolah upayakan, yang sekolah buat, tanpa dukungan dari orang tua, itu hasilnya pasti kurang maksimal, tidak maksimal. Karena tetap harus dibangun di rumah juga. Oh, Bapak Ibu mengupayakan 5S, senyum, salam, sapa.
Tapi di rumah mereka tidak dibiasakan seperti itu karena sangat minim komunikasinya dengan orang tua. Entah itu antara kesibukan orang tuanya atau memang komunikasinya yang terbatas dengan orang tua. Nah, Bapak Ibu coba ajak orang tuanya untuk berkomunikasi secara aktif terkait perkembangan peserta didiknya maupun kondisi sekecil apapun dengan orang tua. Biasanya kalau saya ceritakan ini, Bapak Ibu, untuk yang mungkin di beberapa sekolah negeri, keluhannya itu Ibu, orang tua itu kan berbeda-beda ya Bu. Jadi ada orang tua yang merespon dengan cepat itu karena persoalan KJP saja misalkan. Sedangkan terkait perkembangan anaknya, masalah yang terjadi dengan anaknya, itu sangat susah direspon gitu. Atau memang ada kondisi orang tua yang tidak memiliki handphone misalnya, jadi kami agak kesulitan. Nah, saya yakin Bapak Ibu punya beberapa trik tips untuk mengkomunikasikan kepada orang tua terkait peserta didiknya. Mungkin bisa dengan home visit, meskipun tidak bisa sering dilakukan ya Bapak Ibu. Tapi hal tersebut bisa Bapak Ibu upayakan. Yang penting Bapak Ibu menjaga komunikasi ini dengan orang tua. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang Bapak Ibu lihat di layar hijau ini, Bapak Ibu bisa menggunakan metode atau media, atau Bapak Ibu bisa memberikan pelayanan optimal yang menarik, yang membuat peserta didik itu merasa senang dan bahagia untuk mengikuti kelas dengan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, Bapak Ibu juga tidak hanya jadi guru kelas, tidak hanya jadi wakil, tapi Bapak Ibu seringkali menjadi guru BK. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya guru BK yang memang guru BK saja gitu, tapi Bapak Ibu sering saya yakin menjadi tempat untuk konsultasi baik bagi peserta didik maupun orang tua saat pembagian rapot ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kalau agenda bagi rapot itu dari jam 8 sampai jam 12, pasti lebih jamnya. Bisa sampai jam 2, jam 3 karena konsultasinya panjang kali lebar terkait peserta didik. Nah, Bapak Ibu jangan lupa sampaikan bahwa saat ini anak tersebut ingin didengarkan saja atau selain didengarkan, ternyata mereka mau meminta solusi. Ada kan anak-anak yang cerita cuma nangis, kemudian cerita, tapi setelah itu mereka belum perlu nasihat apa-apa. Tapi ada juga memang peserta didik yang setelah mereka nangis, kemudian mereka cerita, atau mereka marah, kemudian mereka cerita, kemudian mereka minta saran, gimana ya Bapak, Ibu, caranya supaya pensilku nih yang ada di Roni itu bisa kembali. Jadi Bapak Ibu silakan bedakan mana peserta didik yang sedang ingin didengarkan atau memang yang mau didengarkan dan diberikan pendapat atau solusi. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah Bapak Ibu tentu harus bersikap ramah. Dan tentunya Bapak Ibu perlu menjamin bahwa kelas Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu ini adalah lingkungan yang aman dan nyaman untuk sama-sama belajar. Jadi Bapak Ibu belajar memahami peserta didiknya dan peserta didiknya juga sama-sama belajar supaya nanti saat mereka keluar itu hasilnya sama-sama maksimal. Ini adalah opini umum tentang pelayanan prima. Jadi kira-kira Bapak Ibu bisa melakukan apa saja jika Bapak Ibu disebut sudah melakukan pelayanan terbaik. Saya izin melanjutkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti izin saya share materi ini di grup WhatsApp kita. Nah, Bapak Ibu, ini hanyalah definisi, tapi pelayanan prima yang sesungguhnya itu Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu sudah beraksi nyata nih, bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pelayanan terbaik, upaya maksimal, baik itu kepada siswa, orang tua, guru, maupun pimpinan sekolah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu,
Oke, nah Bapak dan Ibu, kita akan kembali masuk sesi sharing lagi. Kira-kira Bapak dan Ibu, kenapa pelayanan terbaik ini perlu Bapak Ibu? Kenapa perlu? Kemudian bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik? Bapak Ibu ada yang mau sharing kembali? Silakan Bapak dan Ibu. Pak, tadi sesi pertama Pak Sahat, Bu Teti udah, kemudian Pak Endro, Pak Rustam ya, kemudian Pak siapa tadi ya, sudah. Selanjutnya minta Ibu, oh Bapak Abdul Muklis, boleh mungkin ya? Bapak, kira-kira kenapa nih pelayanan terbaik itu baik kepada peserta didik maupun seluruh warga sekolah, termasuk juga orang tua itu diperlukan? Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Jadi, menurut saya pelayanan prima ini sangat diperlukan untuk sekolah, ya, Bapak Ibu. Sekolah ini dalam arti di situ siswa, orang tua siswa, maupun warga sekolah lainnya. Karena walau bagaimanapun maju mundurnya sekolah itu tergantung dari kita semuanya, baik siswa, orang tua siswa, maupun warga sekolah yang lainnya. Sebagai contoh yang coba saya terapkan di sekolah kami, Bapak Ibu. Jadi siswa di sekolah kami itu kurang lebih jumlah siswanya hampir 1/5 dari sekolah Pak Sahat. Kalau Pak Sahat tadi hampir 1.000, saya hampir 1/5-nya. Tapi masalah di sekolah kami itu sangat kompleks, Bapak Ibu. Karena sekolah kami itu berada di kawasan DPR, daerah pinggir rel, yang masalahnya itu sangat banyak, baik ekonomi, kemudian masalah keluarga, kemudian masalah tidur pun juga susah, dan lain sebagainya. Melalui pelajaran yang saya ajar, itu matematika, saya coba memberikan batasan-batasan terhadap siswa, Bapak Ibu. Batasan-batasan itu melalui pelajaran matematika itu saya coba memberikan batasan dengan lingkungan sekolah yang seperti itu, yang lumayan rumit, kemudian banyaknya permasalahan keluarga, kemudian komunikasi mungkin di lingkungan sekitar rumah siswa tersebut yang kurang bagus. Saya coba memberikan batasan supaya omongan-omongan yang tidak baik tidak kebawa di sekolah. Di sekolah itu coba memberi batasan. Jadi saya melalui pelajaran matematika itu mencoba untuk membuat paket, Bapak Ibu. Paket soal untuk membatasi siswa supaya nggak ngomong yang nggak baik gitu. Dan lain sebagainya, termasuk siswa yang sering tidak masuk sekolah, saya coba membatasi hal itu. Cara saya membatasi dengan menggunakan paket soal tadi, Bapak Ibu. Jadi saya ada 5 paket. Paket 1 itu 10 soal, paket 2 20, dan seterusnya paket 5 50. Yang pertama biasanya hari Sabtu. Kami sekolah itu sampai hari Sabtu, Bapak Ibu. Kalau hari Sabtu itu sebelum-sebelumnya itu siswa yang nggak masuk itu luar biasa. Alhamdulillah ada paket itu hampir semuanya siswa masuk. Nggak masuk pun wajar lah, Bapak Ibu. Karena sakit dan lain sebagainya. Dan melalui pelajaran matematika juga saya mencoba sampaikan ke siswa, silahkan coba kerjakan semampu kalian, nggak perlu takut
salah. Kalau salah, saya jamin, Bapak jamin tidak diomelin, tidak dimarahin dan lain sebagainya. Jadi coba untuk membangun kemauan siswa untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Kalau saya tidak seperti itu, matematika itu sudah terkenal pelajaran yang sangat menakutkan, yang sangat mungkin ditakuti oleh siswa. Jadi kalau saya tidak seperti itu, pasti matematika tidak ada peminatnya, Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan cara-cara itu siswa di sekolah kami pelajaran matematika juga semakin senang. Saya coba ikutkan lomba-lomba yang mungkin ada di Facebook, ada di IG, Bapak Ibu yang biasa-biasa seperti itu. Ada yang dapat emas, perak, perunggu, itu udah senangnya luar biasa. Dan kami juga mencari 5 siswa. Kalau dulu itu sulitnya luar biasa, Bapak. Sekarang kami tawarkan, siapa yang ikut lomba, langsung pada ini WA dan lain sebagainya, atau ngomong langsung, saya Pak, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga siswa kami juga waktu itu mengikuti lomba matematika yang diselenggarakan KPM, masuk final se-Indonesia yang dilaksanakan di Parung, Bogor waktu itu. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sekedar sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muklis. Jadi kalau kita simak tadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memberikan pelayanan terbaik, strategi terbaik untuk menghadapi peserta didiknya, maka hal-hal yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik itu juga bisa muncul ya Bapak ya. Bisa muncul, bisa terbiasa, dan mereka mulai senang melakukan itu gitu. Jadi supaya programnya Pak Muklis dan sekolahnya Pak Muklis ini bisa berjalan, maka berikan pelayanan terbaik dulu, kasih strategi terbaik dulu supaya anak-anaknya mau tertarik dan terbiasa untuk menghadapi, contohnya tadi matematika ya Bapak ya, yang sudah terkenal di kalangan anak-anak itu sulit, susah, lama selesainya, dan lain-lain gitu. Tapi kalau sudah punya strateginya, Bapak sudah memberikan pelayanan terbaiknya, kemudian sudah memberikan triknya, nanti insya Allah anak-anak mulai mengikuti dan terbiasa pada akhirnya ya untuk menuntaskan soal-soal yang diberikan. Terima kasih banyak Pak Muklis untuk sharingnya. Baik Bapak dan Ibu, saya izin melanjutkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah pengertian kembali terkait pelayanan prima, yaitu pelayanan yang baik, pelayanan terbaik yang memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian Bapak dan Ibu, kita cari tahu kenapa sebetulnya pelayanan prima ini perlu, atau pelayanan terbaik ini perlu. Pertama, Bapak dan Ibu, ini mungkin tidak dialami oleh semua sekolah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau untuk sekolah negeri, semua peserta didik kan berebut untuk bisa masuk ya Bapak Ibu. Tapi untuk beberapa sekolah, untuk sekolah swasta mungkin ada yang setiap tahunnya saat PPDB itu masih harus mencari siswa Bapak Ibu. Nah, ketika sekolah Bapak Ibu ini sudah mulai dikenal orang karena pelayanannya oke, kemudian cara berkomunikasi dengan orang tuanya oke, kemudian cara merespon peserta didiknya juga cepat. Nah, Bapak Ibu secara tidak langsung sedang menjaga loyalitas atau kepercayaan dari orang tua atau masyarakat sekitar. Kemudian Bapak dan Ibu, saat Bapak Ibu mulai memberikan pelayanan terbaik dari merespon yang cepat, kemudian Bapak Ibu ramah, memberikan kondisi yang aman, nyaman, maka tentu
karena Bapak Ibu berusaha menyelesaikan masalah peserta didik, maka masalahnya berkurang tentunya di peserta didik. Kemudian Bapak dan Ibu tadi loyalitasnya terjaga, maka tingkat kepercayaan masyarakatnya juga tentu pasti meningkat terhadap kualitas sekolah tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu tentunya ketika Bapak dan Ibu berhasil memberikan pelayanan terbaik, maka Bapak dan Ibu berhasil mempertahankan kesuksesan dari program sekolah, program kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu bangun, yang Bapak Ibu jalankan dan Bapak Ibu pertahankan. Nah, Bapak dan Ibu, tadi cara menjaga loyalitas itu atau menjaga kepercayaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat itu melalui iklan terbaik dari mulut ke mulut. Jadi Bapak Ibu percaya kan ya kalau gosip atau info tuh pasti paling cepat itu kalau tidak melalui media sosial, pasti melalui mulut ke mulut. Nah, Bapak Ibu silahkan ciptakan pelayanan terbaik dari sekolah Bapak Ibu sehingga muncullah pernyataan bahwa sekolah ini pelayanannya paling terbaik sehingga iklan tersebut tidak bisa dibeli dengan apapun. Jadi sudah terkenal nih bahwa Bapak Ibu gurunya oke, pelayanannya oke, cara menangani anak-anaknya juga oke. Jadi Bapak Ibu kenapa pelayanan terbaik ini perlu kita jaga, perlu kita berikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah ini adalah cara Bapak Ibu untuk memberikan pelayanan terbaik. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada poin pertama tentang attitude. Nah, Bapak dan Ibu perlu menjaga penampilan. Penampilan yang dimaksud di sini adalah Bapak dan Ibu perlu memberikan contoh ketika mengajak peserta didiknya untuk bersikap disiplin dengan seragamnya, dengan atributnya, maka Bapak Ibu berikan contoh terbaik bahwa penampilan Bapak Ibu saat itu tidak perlu mahal, tapi Bapak Ibu berikan penampilan rapih, bersih, sehingga peserta didik bisa melihat bahwa Bapak Ibu mulai menciptakan pelayanan terbaiknya dengan memperlihatkan penampilan yang serasi, penampilan yang baik, penampilan yang rapi dan bersih. Kemudian Bapak dan Ibu tentu sebelum kita menanggapi, memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi peserta didik maupun orang tua, maka Bapak Ibu perlu tanamkan dulu bahwa saat itu kondisi pikiran Bapak Ibu sedang baik-baik saja, sedang siap menerima sharing atau cerita dari orang tua, dan Bapak Ibu siap kalau diminta untuk memberikan solusi atau sharing untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk sikap menghargai, saling menghargai baik itu terhadap orang tua tentunya, juga terhadap peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, contoh sederhana yang bisa kita berikan terhadap peserta didik adalah dengan cara siap mendengarkan cerita mereka. Jadi mereka tidak merasa bahwa mereka ini hanya seorang peserta didik yang ceritanya ya udah Bapak Ibu gurunya cuma dengerin, oh ya udah iya nanti Bapak selesaikan ya. Nanti Ibu selesaikan ya. Tapi Bapak Ibu mungkin perlu lebih memperlihatkan empatinya melalui, nah coba sekarang Bapak dengarkan, kemudian Bapak catat ya permasalahan kamu apa. Oke, setelah Bapak catat permasalahannya seperti apa, coba sekarang kita selesaikan karena kamu punya permasalahan dengan si A, maka kita coba selesaikan ya nah baik-baik gitu. Maka mereka akan merasa bahwa oh meskipun saya seorang murid tapi cerita saya aja nih sangat didengarkan gitu sama Bapak Ibu gurunya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah ada attention Bapak dan Ibu yang tadi masih berkaitan nih. Bapak Ibu kalau mau menghargai, insya Allah di dalamnya kan Bapak Ibu ada mendengarkan. Bapak Ibu mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan ceritanya, mendengarkan hambatannya dalam proses pembelajaran.
kemudian Bapak Ibu mencoba mengamati. Nah, Bapak Ibu memang terkait peserta didik ini ruang lingkupnya luas, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya peserta didiknya saja, tapi Bapak Ibu kalau mendengar sesuatu yang salah, pasti Bapak Ibu punya upaya untuk mencari tahu kira-kira masalah yang ada di peserta didik ini tuh apa gitu ya. Kira-kira masalahnya itu timbul dari lingkungan pertemanannya kah? Atau mungkin dari keluarganya kah? Nah, ketika Bapak Ibu mau mencari tahu lebih dalam, maka Bapak Ibu sudah memberikan perhatian kepada peserta didiknya. Kemudian, bagaimana lagi nih cara memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik atau semua warga sekolah? Bapak Ibu setelah siap mendengarkan, maka Bapak Ibu catat pesannya, kebutuhan dari permasalahannya apa, kemudian Bapak Ibu jelaskan kembali, oh oke, ternyata saat ini kamu, karena mungkin saat itu sempat pembelajaran daring, oh karena ada kebiasaan bangun pagi nih yang agak susah, sedangkan orang tua sudah berangkat lebih pagi. Jadi misalnya nanti Bapak akan tugaskan salah satu teman kamu ya untuk jadi alarmnya nih. Ini salah satu kebutuhan kamu Bapak wujudkan melalui perantaranya dibantu oleh teman kamu untuk bisa membangunkan kamu lebih pagi. Nah, Bapak dan Ibu jangan lupa yang terakhir adalah ucapkan terima kasih atas apapun, sekecil apapun yang sudah perbuatan yang sudah mereka lakukan. Jadi karena peserta didik yang melakukan, Bapak Ibu enggan berterima kasih hanya kepada rekan kerjanya saja, misalkan. Tidak seperti itu, tapi juga kepada peserta didik, Bapak Ibu ucapkan terima kasih, meskipun misalnya mereka mau menghapus papan tulis, kemudian mau mengambilkan isi spidol, mengambilkan colokan laptop yang tertinggal, Bapak Ibu ucapkan terima kasih supaya itu bisa terbangun di dirinya peserta didik. Jadi mereka pun akan bersikap sama kepada Bapak Ibu maupun rekan-rekannya di sekolah. Demikian Bapak Ibu terkait penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama ambil kesimpulan Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa kami berupaya setiap pagi menyambut peserta didik dengan hangat, dengan senyuman. Kemudian kami menyapanya, terus ada juga yang kami memikirkan Bu, strategi gimana caranya supaya peserta didik ini bisa suka mata pelajaran kami. Jadi Bapak Ibu kalau kita tarik kesimpulannya, pelayanan prima ini orientasinya keluar ya Bapak Ibu. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk menyenangkan, memberikan pelayanan terbaik kepada orang-orang di sekeliling Bapak Ibu. Jadi bahagianya Bapak Ibu ketika pelayanan prima ini bisa sampai kepada orang-orang di sekeliling Bapak Ibu. Jadi bukan untuk Bapak Ibu sendiri, itu urusan belakangan nih Bapak Ibu. Oh saya puas nih ketika saya memberikan pelayanan prima, maka saya sendiri merasa A, B, C, D. Tapi pelayanan prima yang utama adalah ketika Bapak Ibu merasa bahwa oh, luar biasa ternyata anak-anak, orang tua, peserta didik, kemudian juga warga sekolah merasa bahwa program yang kami jalankan ini sudah oke, pelayanan kami sudah terbaik. Jadi orientasinya ketika orang-orang di luar, di sekeliling Bapak Ibu sudah merasa puas, sudah merasa senang, sudah merasa bahagia dengan hal-hal terbaik yang sudah Bapak Ibu berikan. Tuh, jadi orientasinya si pelayanan prima ini ketika disebut berhasil, maka ketika orientasinya itu keluar, ketika orang-orang di sekeliling Bapak Ibu merasa puas dengan kinerja atau pelayanan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Jadi tadi kenapa ditanya kenapa Bapak apa yang membuat Bapak Ibu bahagia hari ini? Kenapa Bapak Ibu senang hari ini? Karena Bapak Ibu lagi-lagi pelayanan prima ini orientasinya keluar. Ketika yang di luar happy, senang, diberikan layanan terbaik sama Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan merasa bahwa oke, kami sudah melakukan pelayanan terbaik dan sudah cukup berhasil, maka akan kami tingkatkan terus-menerus supaya yang di luar dari kita sendiri itu merasa puas dengan pelayanan kita.
Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya terkait pelayanan prima. Mudah-mudahan sharing tadi bukan menggurui Bapak Ibu insya Allah, tapi sharing tadi bisa menambah pengalaman atau jadi catatan Bapak Ibu ketika menghadapi masalah-masalah di sekolah, atau apa yang harus Bapak Ibu perbaiki, kemudian kira-kira Bapak Ibu perlu meningkatkan hal apa. Nah, mudah-mudahan bisa menambah catatan Bapak Ibu terkait solusi-solusi saat menghadapi masalah di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya bagi kelompok, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Cukup Bapak Ibu? Kalau cukup, saya izin untuk bagi kelompok Bapak Ibu. Nanti tugasnya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tugas kelompok Bapak Ibu. Tugas kelompok pertama, nanti Bapak Ibu akan diberikan waktu kurang lebih 30-40 menit untuk mendiskusikan atau merumuskan pelayanan prima atau strategi pelayanan prima apa, kiat-kiat apa, atau tips dan trik apa yang berkaitan dengan pelayanan prima yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah atau di kelas Bapak Ibu masing-masing. Misalnya kalau tadi yang sudah dilakukan Bapak Ibu di sekolah, misalnya menyambut peserta didik di gerbang sekolah setiap pagi secara bergantian. Nah, Bapak Ibu boleh jelaskan di sampingnya kira-kira prosesnya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, atau mungkin setelah tadi Bapak Ibu mendengarkan sharing dari Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu mau merumuskan nih, kayaknya ada strategi pelayanan yang harus kita ciptakan baru nih, yang belum pernah, dan saya yakin ini bisa meningkatkan karakter peserta didik di bidang apa, misalkan. Nah, Bapak Ibu boleh menuliskan ini dalam format bebas, tidak ada tabelnya, jadi kami membebaskan Bapak Ibu, mau diketik di Word silakan, mau Bapak Ibu buat dalam tayangan sederhana juga silakan, tapi Bapak Ibu buatnya satu file saja per kelompok, nanti baru diuploadnya per orang di Google Classroom. Jadi kalau saya sudah buatkan tugasnya, baru Bapak Ibu boleh upload. Ya, Ibu Marica ya? Silakan Ibu. Ya, siap. Ya, Bu. Ya, Ibu. Oh iya, maaf. Suaranya Halo. kurang terdengar. Kurang Gimana terdengar. Ibu? Halo. Iya, Ibu? Dengar nggak, Bu? Iya. Dengar, Bu. Oke. Maaf ya, Ibu ya. Tadi ini kan siapa yang mau bertanya gitu ya. Contoh, ada 1, 2, 3 siswa setiap bidang studi masuk sudah memberikan pelayanan yang terbaik, tapi siswa tersebut masih saja bete. Contohnya yang lain semangat belajar, ada yang menyimak, menulis. Nah, yang 3 siswa tersebut tiduran, bolak-balik, keluar. Nah, itu penyakit-penyakit yang seperti ini, solusinya bagaimana Ibu? Adakah solusi yang lain, cara yang lain? Itu kalau diperhatikan semua terjadi kepada setiap mata pelajaran. Nah, kalau ya, Ibu. Gimana, Bu? Bagaimana, Bu? Oh, oke, baik. Ibu Marica ya, saya panggilnya ya. Boleh. Ya, baik.
Boleh. Oke, baik. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti mungkin akan dibantu dengan pengalaman Bapak Ibu yang lain. Saya yakin kondisi ini tidak hanya di sekolah Ibu Marica saja, tapi pasti di setiap sekolah ada. Entah itu dalam satu kelas 1, 2, atau 3 orang itu pasti ada. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, Ibu, saya mohon izin. Saya saya itu termasuk, saya bukan guru BK, tapi kalau saya itu peka dengan kondisi-kondisi yang salah dengan peserta didik gitu. Jadi bukan hanya dengan perbuatannya yang salah, tapi dengan sikapnya yang diam aja, saya tahu kalau dia sedang ada sesuatu dan tidak bisa dia ceritakan di depan orang banyak gitu. Nah, mungkin ini beberapa solusi dari yang pernah saya lakukan, Ibu. Jadi, saya mau meluangkan waktu untuk berbicara secara empat mata dengan masing-masing peserta didik tersebut. Nah, mengenai apa yang terjadi dengan mereka di sekolah, saat Ibu berbicara tidak perlu dihakimi terlebih dahulu. Nggak yang, kok kamu Ibu coba berbicara empat mata tapi langsung ditembak gitu. Ibu kok ngeliat kamu ya setiap misalnya Ibu masuk atau Pak ini masuk, semua mata pelajaran masuk ke kelas, sikap kamu kok bla 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 gitu. Tapi saya yakin Ibu memahami dari ketiga peserta didik tersebut, Ibu memahami cara Ibu berbicara kepada mereka. Entah itu dengan pelan-pelan, entah itu dengan mengajak bercanda terlebih dahulu, tapi lakukan pendekatan itu secara pribadi, secara perorangan. Nah, biasanya yang terjadi adalah masalah dengan keluarga atau background keluarganya. Dan biasanya anak-anak seperti itu butuh perhatian yang lebih aja sih, Bu, kalau menurut saya. Karena mereka mungkin tidak mendapatkan itu di rumah misalnya. Atau karena mereka sudah dibedakan di kelas, atau mereka sudah ngerasa beda, maka mereka juga makin mengurungkan niatnya untuk bisa bergaul dengan yang lain gitu. Tapi kalau yang selama ini saya hadapi, itu rata-rata background keluarga gitu. Dan itu mungkin tidak bisa mereka sampaikan di depan teman-temannya gitu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, sepertinya masalah-masalah anak SMP saat ini sudah berat ya Bapak Ibu ya. Bukan lagi soal pertemanan, bukan lagi soal barangnya hilang, tapi masalahnya berat dengan kondisi keluarganya, background keluarganya, entah itu perekonomian ataupun dengan orang tuanya masing-masing. Dan dampaknya itu memang sangat ekstrim untuk anak-anak di zaman sekarang, betul ya Bapak Ibu ya? Jadi masalahnya dengan orang tuanya berdampak ke sekolahnya, dan yang mereka lakukan di sekolah juga cukup ekstrim gitu, atas apa yang mereka alami di kondisi keluarganya. Itu sih, Baik, Bu. Ibu, atau ada dampak dari dampak negatifnya dari HP ya, Ibu ya, gadget. Betul, itu juga bisa. Ada. Nah, lagi-lagi Karena pengawasan dilema orang sekali. tua kan. Ibu ada satu Iya. lagi nih. Contoh, saya kan mapelnya IPA nih. Dari anak-anak tersebut ketika saya telah kita ajak praktikum di lapangan. Praktikum itu kan tidak harus di lab, bisa di kelas juga, bisa di lapangan, di ruang terbuka. Nah, mestinya kalau kita mengikuti prosedur sebelum praktikum itu kita harus memahami teori-teorinya terdahulu. Harus memahami teorinya dulu atau keilmuannya. Nah, ini ternyata tidak bisa diterima oleh semua siswa. Ada sebagian, ayo udah praktek aja. Jadi ada sebagian lebih suka langsung to the point praktikum tanpa dapat teori. Kan kalau kita dalam sains itu kan ilmu eksak ya Bu ya. Jadi sebelum kita praktek itu harus memahami dulu keilmuannya dulu, yaitu teorinya dulu. Nah ini nih terkadang agak-agak sulit
dengan segala upaya cara ya. Gimana caranya untuk mereka itu bisa suka, minimal suka dulu. Beda dengan hobi. Untuk mendengarkan dulu teorinya dulu gitu kan. Nah, ini supaya pengennya instan aja langsung to the point gitu. Nah, itu tuh. Untuk menangani yang hal-hal seperti ini nih agak sulit atau karena ada dampak dari HP ya. Karena Iya, perbandingan dari anak yang megang HP itu kan ada dua tipe. Ada yang dia HP sekedarnya apa ketika sedang dibutuhkan saja, atau ada juga yang megang HP khusus dia game. Itu beda sekali itu. Jadi lebih sulit untuk apa menasehati terhadap siswa yang memang sudah hobi game. Itu kalau menurut Ibu bagaimana? iya, baik. Terima kasih Ibu. Untuk sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Ya, sebelumnya kalau untuk handphonenya itu biasanya gimana Bu? Di sekolahnya dikumpulkan atau gimana setiap paginya? Kenapa Dikumpulkan. Ibu? Dikumpulkan. Oh, dikumpulkan. Jadi biasanya digunakan saat perlu saja ya, Ibu Iya. ya. Tetapi Nah, itu banyak kendala itu pasti semua teriak, nggak usah dikumpulin Bu, berontak semua berontak itu. oke, Berontak. baik. Nggak usah dikumpulin aja, nanti disimpan aja gitu. Enggak. Pada kenyataannya itu pasti aja. Ada aja yang ketika guru tersebut meleng sedikit aja. Anak tersebut pun diam. Jadi Oh, sudut pandang. oke, baik. Ibu sebelumnya saya izin bukan menjawab ya, tapi sharing berdasarkan pengalaman. Karena saya yakin yang Ibu ceritakan pasti mungkin dialami oleh beberapa Bapak Ibu guru di sini. Terkait praktek tadi terlebih dahulu. Karena Ibu guru IPA, jadi ada teori dan juga ada praktek ya, baik di Iya, lab maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, iya. Bapak Ibu perlu dipahami terlebih dahulu bahwa kegiatan di luar kelas itu pasti menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh peserta didik. Betul ya, Bapak Ibu ya? Karena di kelas itu mereka jenuh, kegiatan keluar mereka juga terbatas, kendalanya kan bisa apapun itu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di beberapa sekolah negeri itu karena kegiatan luar yang dibatasi itu karena terkait kendala biaya, tidak boleh ada pungli dan lain sebagainya. Jadi ada kegiatan-kegiatan praktek di luar kelas yang mereka anggap bahwa wah seneng banget bisa belajar di luar kelas. Itu pasti mereka merasakan euforia itu. Oh, aku akan belajar di luar kelas dan itu pasti senang banget karena selama ini bosan di kelas terus-terusan selama 1 semester misalnya. Kemudian mereka mau yang instan-instan saja, yang cepet-cepet aja, maunya langsung praktik aja, nggak mau teori. Iya, Nah, betul. Ibu, ini pengalaman beberapa rekan saya waktu mengajar. Memang ini butuh effort yang lebih, tapi beberapa Bapak Ibu guru mau melakukan ini. Begini, Bapak Ibu kan tidak semua seragam ya peserta didik saat diberikan penjelasan di materi minggu ini mereka paham, kemudian 2 minggu berikutnya mereka siap untuk praktek. Tapi ada yang memang paham, ada juga yang ya udah lewat aja gitu teorinya kan. Ketika mau praktek, kami siapnya praktek aja, nggak mau dengerin teorinya. Padahal kan dasarnya itu ada di teorinya ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pendekatannya secara khusus. Jadi ada rekan-rekan kerja saya waktu itu, ketika di luar jam sekolah, beliau mengadakan kelas tambahan dengan izin orang tua tentunya ya Bapak Ibu, tapi kami terkaget-kaget karena kalau pada saat itu beliau ke rumah ibu gitu, jadi hanya beberapa peserta didik saja, jadi beliau keliling ke rumah, beliau memberikan materi tambahan karena peserta didik tersebut tidak bisa mencernanya secara langsung di kelas gitu. Akhirnya beliau melakukan pendekatannya ke rumah ibu gitu kalau pada saat itu, tapi mungkin bisa melakukan upaya lain di kelas di luar jam tambahan tersebut. Memang itu effortnya lebih sih, waktunya juga lebih gitu, tapi untuk beberapa peserta didik
dengan cara mereka yang maunya instan aja, praktek aja di luar, coba mungkin Bapak Ibu upayakan untuk melakukan pendekatannya lebih khusus gitu ke mereka, ajak mereka di luar kelas itu untuk membahas, entah itu di taman sekolah, mungkin bisa Ibu lakukan, atau memang mau di kelas lagi, tapi setelah teman-temannya yang lain bubar, itu juga bisa Ibu lakukan. Jadi butuh usaha yang lebih, tapi ya itulah, balik lagi, itulah karakter peserta didik kita. Ada yang mau menerimanya secara langsung, tapi juga ada yang kesulitan. Kemudian terkait handphone, Ibu kalau dulu saya punya pengalaman, kami mengumpulkan handphone itu di setiap pagi. Itu sudah disosialisasikan kepada orang tua di awal tahun ajaran baru. Jadi kami masing-masing kelas menyiapkan box, Bapak Ibu, box kontainer box kecil, itu memang kami khususkan untuk handphone. Jadi tidak hanya peserta didik, tapi handphone kami pun disaksikan peserta didik, itu dikumpulkan di box tersebut. Nah, dengan kesepakatan, box tersebut bisa diambil, handphone tersebut bisa diambil jika ada telepon masuk karena khawatir ada kabar dari keluarga. Atau memang ada beberapa mata pelajaran yang memerlukan handphone tersebut ketika mata pelajarannya mau main games online terkait pelajaran. Kan sekarang banyak ya Bapak Ibu menggunakan handphone. Itu juga kami izinkan. Tapi kalau saya pribadi saat itu mengumpulkan handphone, termasuk saya pribadi. Nah, sudah dikumpulkan handphonenya, nih Ibu juga simpan ya. Nanti selesai ini Ibu keluar, handphone Ibu ambil, kamu tunggu guru mapel selanjutnya. Nanti silahkan mendengarkan arahannya, apakah handphonenya digunakan atau tidak. Nah, kesepakatan itu sudah kami lakukan selama bertahun-tahun gitu. Alhamdulillah sih pada saat itu bisa, meskipun memang di awal-awal mereka, ibu handphonenya dong, tapi lama-kelamaan karena itu sudah menjadi kebiasaan, Bapak Ibu alhamdulillah istirahat pun tidak ada yang mengambil handphone, padahal kami taruh di meja depan, di meja guru gitu. Tapi karena itu sudah biasa gitu, alhamdulillah jadi biasa. Meskipun awal-awal tentu pasti dari 23 handphone yang dikumpulkan, nanti ada aja 2-3 handphone yang ini punyanya ini siapa? Kok nggak ada? Orang Wira nggak bawa HP, Bu. Orang nggak ada HP, tadi pagi nggak ngumpulin. Nah, tapi lama-kelamaan teman-temannya kan juga ikut respect ya, Bapak Ibu ya. Jadi kayak, apaan Bu, orang tadi saya lihat kok si Wira bawa, coba ayo. Tapi itu nggak bikin mereka sakit hati ternyata Bapak Ibu gitu. Ceng-cengan teman-temannya itu yang bikin mereka, ih, bocor aja deh mulutnya gitu. Akhirnya mereka mau mengumpulkan gitu. Dan karena sudah biasa, alhamdulillah sih Bapak Ibu gitu. Mereka mengerti bahwa di jam terakhir, di mapel terakhir, selesai berdoa, mereka ambil handphonenya per barisan dan aman gitu. Ya meskipun program tersebut juga ada beberapa minusnya Bapak Ibu, di antaranya adalah ketika mereka mau mengumpulkan handphone, kan namanya anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi asal gitu kalau mau mengumpulkan tuh banting atau enggak taruh di box dari atas, kenceng handphonenya kenapa-napa gitu. Tapi kita sudah kasih pengertian ke orang tua bahwa program ini tetap harus dijalankan karena nanti akan kita ketemu di sesi terakhir Bapak Ibu mengenal istilah FOMO ya. Anak ini FOMO nih sama media sosial. Anak ini kecanduan nih dengan kondisi-kondisi terkini. Mereka harus selalu update dan update tersebut ada di handphone mereka gitu. Itu memang luar biasa sih tantangan untuk handphone gitu. Tapi saya coba upaya itu dan kayaknya itu tidak bisa dilakukan per kelas Ibu. Jadi harus program sekolah supaya tidak ada sirik-sirikan. Oh, kelas A mengumpulkan, kelas B enggak. Kelas C mengumpulkan, kelas D enggak gitu. Nah, Bapak Ibu, selain ini program sekolah, ini juga perlu sepaham dengan Bapak Ibu gurunya. Ada dari kita yang mengupayakan tertib itu benar-benar gitu Bapak Ibu. Jadi, gimana caranya nih handphone ini tidak jadi hambatan proses pembelajaran. Ada yang betul-betul mengupayakan itu. Tapi
ada Bapak Ibu guru, satu misalnya, di mapel mereka itu handphonenya tidak pernah dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi itu selalu jadi Ya, kekuatan betul. buat mereka. Lah di mata pelajarannya Pak Andi aja nggak pernah Bu, kita baik-baik aja kok nggak ngumpulin handphone gitu. Itu jadi satu kekuatan untuk mereka tidak melakukan itu gitu. Nah, Bapak Ibu perlu sepaham dulu, lagi-lagi ini untuk kebaikan mereka. Itu Baik sih Ibu, Ibu. terima kasih. Tadi terkait dengan cara home visit ya Bu ya, keliling ya. Mm-mm, Itu caranya itu per kelompok atau mm-mm. kita muter ke rumahnya siswa itu secara keseluruhan dalam satu hari itu ke satu kelas atau hanya step by step aja? Kalau memang jumlahnya banyak, misalnya setengahnya dalam satu kelas, mungkin Ibu bisa buat regu, nanti dipilih salah satu rumahnya. Di mana yang siap untuk, misalnya ada 20 orang, coba Ibu buat 4 regu, mungkin hari ini bisa di rumah si A dengan kelompok A, B, C, D, E gitu. Jadi kalau per orang kan butuh waktu lama tentu ya Bu. Kalau pada saat itu Uh, memang kondisinya saya hanya rekan saya ini hanya 1-2 orang gitu. Jadi ada yang oh, tertentu saja ya atau nanti jadi nanti keliling. ya tapi ya Begini, dibuat misalkan satu kelompok, satu regu, Mm-mm. misalkan ada 7. Berarti ini Mm-mm. ditentukan kumpulnya di rumah si Anu saja nih gitu. Boleh, itu Atau juga boleh Ibu. Karena kalau keliling dalam jumlah siswa yang banyak, ya, takutnya juga belum siap, mungkin di rumahnya atau kondisi di rumahnya juga belum siap. Mungkin Ibu bisa pilih salah satu saja. Siapa yang siap lagi untuk Bu yang terkait Mm-mm. dengan satu lagi terkait tadi yang menurut pengalaman Ibu tadi rekan Ibu ada jam tambahan Mm-mm. dari setiap mapel itu Mm-mm. diadakan jam tambahan gitu sepulang sekolah. Maksud saya bisa melalui kunjungan ke rumah jam Ah, ah, tambahannya atau kalau memang kan ada ya Bu yang tidak bersedia untuk didatangi, ya oke, tidak apa-apa gitu di sekolah, tapi ya. tetap dengan izin orang tua bahwa Ibu jelaskan terlebih dahulu kondisinya, Hmm, konsultasi dulu ke walasnya, hmm. sampaikan bahwa ada beberapa persoalan yang belum bisa diselesaikan oleh anak ini. Oh iya iya. Sedangkan jumlah jamnya terbatas, saya tetap harus mengejar praktikum minggu depan. Nah, maka saya coba berupaya seperti ini. Nanti kan perantaranya walasnya biasanya ibu ya yang menyampaikan ke Oke, orang ya. tua, Jadi tetap ya disetujui. tidak lepas dengan wali Hmm, kelasnya. betul. Jadi Ya. perantaranya wali kelasnya, nanti kalau wali kelasnya sudah menyampaikan, oke. Nah, silahkan kelanjutannya didiskusikan. Mau itu dilakukan di rumah atau misalnya cukup di kelas saja karena tidak ada yang bersedia kalau di rumah misalnya. Baik, terima kasih Bu ya. Thank you. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau menambahkan terkait kondisi yang dialami Ibu Marica di sekolahnya. Hmm, Kalau cukup saya izin untuk breakout ya, Bapak Ibu ya. Breakout room, tadi Bapak Ibu mohon maaf, saya bertanya sudah memahami tugasnya seperti apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu menuliskan strategi pelayanan prima apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan penguatan karakter di sekolah. Formatnya kami bebaskan, Bapak Ibu tidak perlu membuat tabel. Bapak Ibu mau deskripsi silahkan, mau membuat di tayangan sederhana silahkan, mau di Word silahkan. Nah, nanti setelah di breakout, Bapak Ibu mohon izin kan nanti sudah kebagi ya masing-masing kelompok misalnya 5 orang atau 6 orang atau 5 orang lagi misalnya. Mohon izin nanti salah satu ada yang share screen, jadi pengerjaannya biar disaksikan oleh regu yang lain, anggota kelompok yang lain. Kemudian Bapak Ibu mohon mengirimkan screenshot saat sedang di breakout room, saat sedang kerja kelompok, saat sudah mulai share screen, semua anggotanya sudah on cam, Bapak Ibu boleh di screenshot lalu dikirimkan ke grup. Seperti itu Bapak Ibu. Berkenan ya Bapak Ibu. Ya, baik. Kalau gitu saya izin untuk breakout, saya izin secara acak ya Bapak dan Ibu. Kita bagi ke dalam 5 kelompok.
Oke. Silakan Bapak Ibu, sudah ada invitation yang masuk untuk masuk ke breakout? Sudah ada Bapak Ibu? Belum Belum ada, ada. Ibu. Oh iya. Belum ada, Bu? Belum ada. Oke, coba. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Satu ruangan ya Pak Andrew Yang. Lagi Pak Saat, iya Pak Saat. Ternyata satu ruangan nih. Satu bor ya. Bapak di St. John yang mana nih? Ya, Di St. John yang mana? di Keramat Raya Pak. Pak Oh, Saat. yang inter, Yang bukan inter, regular ya. reguler. Ini dekat rumah saya ada yang inter Pak. Oh, Pak ngopi bukan Pak. Pak. Ya Pak Saat. Sambil ngopi. Kita berapa? 5 kan? Yang 3 lagi Pak. Oh ini Bu Ningrum. Halo Bu Ningrum. Halo Bu Ningrum. Budi Mulia. Bu Salam kenal Bu Finska. Halo Bu Finska. Finska. Selamat Halo pagi. Pak, saya sambil ngawas ujian ya Pak, jadinya nggak bisa terlalu aktif. Terima kasih, nanti aku bantu lewat chat. Oke. Baik. Satu lagi. 5 ya? Kita satu lagi siapa ya? Belum tahu. Bu mau di yang bagi sih. Bu Ningrum apa kabar? Baik, Pak. Puji Tuhan, baik. Salam kenal ya Bu. Ya, Pak. Salam kenal. Kemarin belum tuh? sempat ikut main di perlombaan di Budi Mulia nih. Oh iya, Ah. padahal biasanya dari tahun ke tahun ikut loh, Pak. Tumben nih, 2 Iya. tahun ini nggak ikut deh. Iya. Berbarengan dengan acara katanya ya. Apa kita Iya. 4 orang ya Bu ya? Ya, kita 4 orang doang Pak saat nih kayaknya. Ya udah kita mulai aja ya teman-teman ya. Kita mau bikin ininya di Word aja Pak Andrew yang udah tua dibilang yang mas. Biar selalu muda Pak. Oke. Bikin PPT aja bisa kali ya Pak Agung, Pak Andrew bisa nggak bikin PPT-nya langsung? Apa Word aja kita bikin? Omar deh kayaknya, saya lagi Google itu Pak. Tadi ngobrol bertiga. Bocor ya. Karena Sarpras itu Pak Endro bisa kita bikin bentuk Word aja, kita sepakati ya Bapak Ibu. Iya. Bal atau tayangan Word aja. Bisa nggak? Kita sepakati Bapak Ibu kira-kira apa ya masalah apa yang kita angkat Bapak Ibu? Tadi itu ya persoalannya ya. Pelayanan prima ya Pak? Oh, Iya, salah. kita angkat suatu permasalahan ya. Oke. Strategi pelayanan prima. Tadi udah di-share di WA group nggak? Jadi pelayanan prima apa yang kita ciptakan gitu Pak? Ya kira-kira. Kalau ide saya sih mungkin pandangan saya gini loh Pak. Mungkin suatu pelayanan kepada siswa nih supaya tuh mereka tuh kita bisa memperhatikan dan kita bisa melihat kondisi siswa juga sih Pak. Bentar ya, saya foto ya. Tadi dibilang screenshot. Oke. Lanjut aja Pak Andrew. Ya, jadi konsepnya mungkin
hanya simpel mungkin salaman pada seluruh siswa ya, kita bikin salaman, mungkin salamannya tuh mungkin dengan sebuah gerakan yang simpel, mungkin entah kita salamannya dari adatnya masing-masing, atau kita bikin gerakan salaman yang apa sih, gerakan yang terakhir itu membuat gerakan gitulah. Jadi siswa juga ngikutin gerakan salaman kita. Jadi ketika dia mau masuk ke kelas itu, mereka udah senang dengan gerakan-gerakan tersebut. Nah, kita sambil memperhatikan apakah siswa ini hari ini kondisinya sedang lagi tidak baik, atau mungkin ada Ibu Modi. Iya, Lanjut, Pak. Pak Endro, Pak Sahat, Ibu Iya, Ningrum, Ibu. Ibu Vinska. Sudah mulai Ya. diskusi, Pak, Bu. Iya. Sudah. Mohon izin ya, Bu Maudi, lanjut aja biar cepat karena waktunya dikit. Pak Iya, Endro, mangga. Pak Endro, tadi kan Bapak bilang kita mau menyambut siswa di depan gerbang sekolah pakai gaya masing-masing, mungkin berdasarkan sukunya. Waduh, bisa pegel nih saya, Pak. Itu kan perlu kita bahas ya, teman-teman ya. Artinya kalau kita bikin nih, itu memang viral ya, pernah saya tonton di YouTube oleh guru SD sehingga dia booming setiap itu di depan kelasnya ya, Pak Endro. Iya, depan kelas. Jadi Depan dia kelas. kalau siswanya udah bikin begini atau itu bagus sih, jadi viral. Cuman bisa nggak kita diskusikan, kita sepakatin aja menurut saya, teman-teman. Ide yang bagus. Kalau mungkin ya persoalannya atau strateginya di sekolah kami kan ribuan tuh Pak Endro. Oh iya. Nggak apa-apa, kita sepakatin aja nanti. Mungkin di depan kelas kita bikin sehingga ada hubungan kontak batin dengan murid, karena memang bagus. Jadi misalnya kalau ketemu nih, saya angkat kaki kiri saya ketemu dengan kaki si murid, jadi saya ingat oh ini gitu. Jadi kita bikin gerakan begini, oh ini murid ini harus gerakan begini. Itu kedekatan batin sih. Bagaimana menurut Bu Ningrum atau Bu Vinska, mohon maaf mengganggu, ngajar Bu Vinska. Iya, benar memang Pak Sahat dan juga Pak Andrew. Salam ini memang sekarang sudah menjadi barang yang langka ya sebenarnya untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kami pun di sekolah kami juga membudayakan salam, tapi untuk sampai ke yang dengan gerakan yang lucu-lucu itu sepertinya belum ya, karena macem-macem sih. Kadang-kadang kan anak diajak salam aja susah, entah dia memang pribadinya seperti itu atau bagaimana. Tapi yang jelas kami mengusahakannya memberi salam saja di depan ketika mau masuk ke kelas, dan ketika papasan itu salam seperti itu dengan mengatupkan kedua tangan, itu sudah mereka sangat senang gitu loh. Apalagi dengan akan ada juga yang beberapa ketika papasan dicuekin aja, protes loh Pak, mereka itu kok gurunya aja nggak mau sapa seperti itu. Jadi mungkin kalau di kami baru sekedar salam itu yang kami gencar-gencarkan, tapi ya hanya sekedar selamat pagi, selamat siang, dan salam jabat tangan seperti itu sih Pak. Tapi kalau untuk yang gerakan-gerakan itu ada sih, cuman belum terrealisasi untuk saat ini seperti itu. Tapi ya salam itu tadi yang penting kalau menurut kami, karena itu sudah menjadi sangat-sangat langka. Seperti itu Pak, mungkin Pak. Jadi begini aja nih teman-teman, karena kita kan harus membuat suatu sambil diketik atau dalam bentuk Word atau PPT, Pak Andrew. Ini biasa yang muda nih, yang bisa bikin cepat. Sambil kita diskusi, sambil ada permasalahan yang kita angkat dan ada solusinya gitu aja. Gimana Bapak Ibu? Karena nanti ini hasil diskusi gini kita upload ke Google Classroom ya. Iya. Gimana? Iya kan, itu kata Ibu Maudi tadi. Kalau kita sambil bekerja aja sambil sharing. Saya sangat sependapat sih dengan Pak Endro. Kita bikin tapi program ini kita bikin di depan kelas aja. Iya, depan kelas betul Pak. Boleh. Pak Endro, monggo bikin PPT nggak nih?
Biasanya orang-orang selesai jam. Nggak usah Saya garpu. bikin mungkin bentuk Word aja simple ya Pak. Boleh. Pak Saat ya. Sambil Boleh diketik ya? aja Pak, share screen bisa kan di sini kan? Oke, Ya oke. nggak bisa dong. Pembiasaan setiap pagi guru-guru guru hadir di depan kelas. Guru-guru guru yang mengajar jam pertama kali. Iya, Sambil diketik sambil kita revisi ya teman-teman jadi cepat. Ya. guru pembiasaan setiap pagi guru hadir di depan kelas menyambut Menyambut murid atau menyambut peserta didik. menyambut siswa dan melakukan salam apa ya namanya ya Pak? Gimana Bu Ningrum? Salam dengan gerakan yang berbeda-beda. Iya, gerakan yang berbeda. Sebelum memasuki kelas. Itu sama yang setiap lantai ya? Itu kan itu media. Mungkin gerakan Tanam yang kembang. berbeda-beda itu perlu diperjelas kali ya Pak ya. Sesuai dengan keinginannya anak atau bagaimana tuh ya Pak? Iya, sesuai keinginannya anak. Berarti Betul. memberikan salam yang beda sesuai dengan keinginan anak gitu ya? Iya. Oh, ya. Sesuai dengan keinginan sebentar ya. Jadi maksudnya bukan cuman setiap jam pertama doang Pak, tapi setiap pembelajaran misalkan sehabis istirahat gitu kan,
mereka istirahat, pas mereka mau masuk ke kelas, mereka juga salam sama guru yang nanti mau masuk ke kelasnya gitu. Boleh Pak Andrew coba dibikin narasikan, nanti dibacakan aja. Maksud saya tadi Bapak bisa sambil share screen kan sambil ngetik gitu ya, tapi coba narasikan dulu. Ya enggak, teman-teman Kuning Room, Vincent. Coba Inska. Tadi apa aja tadi? Pelayanan prima, ya, Ya. itu juga kita bisa, kan ada itu juga ya Pak ya, ada attention juga, ada action, ada attitude. Ya. Terus kita terakhir kan apa yang action itu kita selalu mengucapkan atau mencatat kebutuhan siswa. Misalkan kita sambil dengan salaman itu kan kita bisa ngelihat, misalkan habis istirahat, sedangkan dia habis main tiba-tiba misalkan dia ada masalah sama temennya. Nah pas ketika dia masuk ke kelas kan, mau masuk ke kelas kan kita bisa memperhatikan juga tuh Pak. Ya Bapak Ibu ya. Nah nanti dari situ kan kita bisa mendapatkan poin-poin yang tadi di apa namanya, bagaimananya kan, bagaimana di situ kan ada attitude, ada attention, ada action. Nah jadi sebentar, saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau saya agak kurang apa namanya menjelaskannya, agak ribet nih. Pak Andrew Edo ya di sini. Aku bikin WA grup kita sementara ya nanti setelah ini nanti. Iya. Pak Andrew Edo ya. Iya, Mas An. Kok di sini kurus sih Pak? Amin Pak. Sekarang makmur ya. Iya Pak. Andrew. Lanjut Pak, biar saya bikin WA. Ya. Nah nanti dari salaman itu kan kita bisa melihat permasalahan-permasalahan gitu, misalkan yang ada di dalam sekolah atau hubungan sosialnya siswa ya kan sama temannya, baik apa namanya sesudah istirahat atau pulang sekolah. Oh ini sih yang saya lihat pendekatannya itu sih dengan budaya kita yang simple dengan salaman, itu bisa mencakup siswa-siswa yang ada di kelas, jadi kita bisa lihat gitu. Ya. Saya sedikit menceritakan juga Pak Saat. Mohon maaf nih Bapak Ibu biar apa namanya salam kenal juga nih Pak Saat. Memang saya di dunia pendidikan ini baru terjun Pak Saat, Bapak Ibu. Ya. Dunia pendidikan ini saya baru terjun. Nah, saya banyak belajar dari apa yang saya dapat. Nah, kebetulan memang saya dulu di sekolah kami ini kan ada panti asuhan juga Pak Saat. Panti asuhan.
panti asuhan ini ya banyak karakter anak-anaknya yang saya juga pernah sekolah di sekolah ini gitu. Saya juga lulusan sekolah ini, Bapak Ibu. Sekolah apa Jadi tuh Pak? Sekolah ini dari tadi udah kayak orang Medan Bapak ngomong ini nyambung gitu kan. Itu loh maksud saya yang di sini gitu. Itu saya ngerti apa tuh Pak? Bu Ningrum, Bu Enda masih di situ. Bu siapa? Bu Endah? Iya. Oh Ibu yang di Ibu Ya, Budi Mulia ya, sorry. Bapak Ibu. Bunda Bu Mulia. Mulia. Iya, Yes, Bunda Mulia. Mulia. Saya lama di Jakarta Barat. Saya ngajar Oh, Bunda Mulia. Iya, kadang memang di suka keliru antara Budi Mulia dan Bunda ya, Mulia. di Balak Keselamatan saya lama, kan itu sederetan ya Budi Mulia. Iya, betul. Nah kemarin itu kan lokakarya panen hasil kan Budi Mulia tuan rumahnya, guru penggerak. Iya, iya, Ya iya. saya di situ pengajar prakteknya. Oh, gitu. Heeh. Pak Sugi waktu itu yang dari Budi Mulia. Ya, betul. Lanjut Pak Endro, ini ada apa tadi? iya Pak. Ini saya belum tahu Bu Angel nih, ada Bu Angel nih. Bu Angel kelompok kita. Pagi iya. Bapak Ibu. Iya, saya tadi iya. habis ada tamu. Bu Baru Angel join. dari sekolah mana nih? Dari Kristen Karunia, Pak. Oh, Karunia Jakarta Barat. Jakarta Pusat, Pak. Oh iya. Bisa. Oke. Lanjut Salam Pak kenal Bu Endro. Angel. Ya, lanjut lagi ya Pak. Jadi memang sekolah ini kan memang ada panti asuhannya. Jadi karakternya macam-macam. Ada yang story-nya banyak lah. Nah, memang pengalaman saya juga pernah tinggal di sini, pernah sekolah di sini juga banyak hal yang membuat saya saya berpikir, saya alami dan saya pelajari dan ingin saya berikan kepada anak-anak atau yang generasi sekarang. Jadi biar mereka tuh punya wawasan ke depan, punya semangat dalam kehidupannya. Jadi mereka tuh nggak putus asa gitu, karena kebanyakan kan banyak yang putus asa terus nggak tahu cara bagaimananya gitu. Nah, karena zamannya kan beda Pak, zaman saya dulu sama zaman yang generasi sekarang memang berbeda. Nah, dari situlah makanya saya ngambil melihat, kita harus pendekatannya harus bagaimana, kita harus cara penyampaiannya juga bagaimana, komunikasinya juga bagaimana. Nah, banyak yang saya pelajari, makanya saya pelajari dulu apa yang saya dapat. Nah, saya bawa ke dalam dunia pendidikan ini. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya saya jujur aja saya sangat senang juga bisa diterima di sini gitu. Nah, saya jujur aja Pak, baru bergabung itu dari 2018, 2019. 2019 saya mengajar Pak. Tadinya saya ditugasin di SMK, sempat di SD juga, terus sempat akhirnya masuk di SMP. Nah, akhirnya saat ini ya saya ditugaskan untuk berada di unit SMP gitu. Gitu. Nah, lanjutnya akhirnya banyak yang saya lihat anak-anak itu kadang-kadang ada yang nggak semangat, ada yang sedang kurang percaya dirinya gitu. Kadang-kadang ya
atau mungkin karakter atau sifatnya yang kadang-kadang introvert atau pendiam gitu kan. Nah, dari situ saya mengambil tindakan apa nih yang harus saya berikan pada anak-anak gitu kan. Nah, untungnya di sekolah kami ini Pak ada namanya pendampingan kepada siswa-siswa atau siswi yang kategori butuh pendampingan dari kita gitu. Nah, makanya setiap Kamis kami selalu melakukan pendampingan, tapi dibagi karena jumlah guru kami sama siswanya ini akhirnya dibikin kelompok Pak, Nah, baru di situ kita sharing atau diskusi tentang apa yang mesti harus dilakukan atau memberikan input positif ke anak-anak, atau misalkan mungkin memberikan spirit atau semangat, atau mungkin tentang kerohanian. Nah, dari apa yang kita lakukan itu sebagian besar ada perubahan yang tadinya dia diam, akhirnya dia bisa berkomunikasi. Tadinya ada yang merasa nggak berguna, dia jadi semakin lebih percaya diri gitu. Itu sih perubahan yang walaupun nggak banyak ya, sekitar 80% ya Bapak Ibu, itu sangat-sangat bagus. Jadi perkembangannya yang saya lihat perubahannya dari yang tadinya kurang disiplin jadi bisa lebih disiplin. Cuman memang masih beberapa kendala, itu mungkin soal tadi yang sempat disinggung, pelayanan prima tentang attitude di anak-anak SMP ini masih agak kurang ya, karena saya melihat di lingkungan sekolah saya attitude-nya masih agak sedikit kurang gitu Bapak Ibu. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin dengan gerakan yang tadi saya bilang, hal yang kecil yang dengan salaman itu kita bisa lebih bisa menyangkut dengan pelayanan prima ini. Poin-poinnya kan bisa seperti attitude, attention, terus sama action tuh tadi mencatat apa yang dihadapi oleh siswa ya kan, terus kebutuhannya apa, terus sambil mewujudkan ucapan terima kasih kepada siswa kalau dia sudah berhasil. Itu aja, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau panjang. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada mau masukan, boleh. Jadi kan intinya ya Pak Andrew tadi strateginya kita kan yang pertama tadi apa istilahnya dengan membiasakan untuk mengucapkan salam ya ketika mau masuk kelas, salam. Terus yang kedua itu tadi yang bisa saya tarik dan kebetulan dilakukan juga di sekolah kami itu eh, istilahnya menumbuhkan sikap peduli terhadap itu apa yang dihadapi anak-anak gitu kan. Sebenarnya kan kita bisa melihat ketika di dalam kelas itu ada sikap anak yang sedikit berbeda gitu kan. Nah, itu juga yang
kalau tadi di Bapak ada pendampingan secara khusus ya. Nah, itu juga ada juga jam perwalian di kami namanya Pak, seperti itu. Sama juga yang dilakukan. Jadi ketika ada sedikit yang berbeda, nah kalau tidak bisa kita selesaikan secara klasikal di dalam kelas, kami panggil tersendiri Pak untuk apa istilahnya, dia diajak berbicara seperti itu. Anak-anak itu kan sebenarnya yang diperlukan hanya diajak berbicara saja. Kalau anak seusia SMP seperti itu. Jadi ya kurang lebih hampir sama sih Pak sebenarnya strateginya. Itu tadi salam, karena dimanapun kita bertemu, salam seperti itu yang kita biasakan. Terus berikutnya itu tadi, mencoba untuk bersikap peduli terhadap permasalahan anak. Jadi apa yang dilakukan di Sin Joseph ya, sorry, Sin Joseph kurang lebih sama Pak dengan yang kami lakukan di SMP Budi Mulia. Seperti itu sih Pak, kalau kami untuk mencoba memberikan pelayanan yang prima seperti itu. Kalau sudah kita gali seperti apa yang dari anak, baru kita komunikasikan ke orang tua. Seperti itu. Jadi putra-putrinya itu ternyata di sekolah seperti ini loh. Kita komunikasikan ke orang tua. Jadi orang tua juga tahu ternyata mungkin yang sering terjadi kan perilaku anak di rumah dengan di sekolah itu berbeda. Jadi ketika kita informasikan ke orang tua, oh ya, masa begitu ya? Seperti itu. Jadi kita mencari jalan tengahnya, gimana solusinya seperti itu. Dan itu mendapatkan apresiasi tersendiri dari orang tua bahwa, oh ternyata anak saya itu dipedulikan kok di sekolah, seperti itu. Jadi sejauh ini seperti itu sih Pak yang kami kembangkan di sini. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa berbeda, bisa sharing seperti itu sehingga kalau ini bisa kita gunakan di sekolah kita seperti itu. Kalau dari sekolahku juga sama sih dengan sekolahnya Bu Ningrum. Kami setiap bulan itu ada perwalian, yaitu fungsinya untuk mengkomunikasikan apa saja yang terjadi di dalam kelas mereka bersama temannya. Kalau saya tuh punya satu ide strategi untuk pelayanan prima itu, bagaimana kalau setiap kelas itu kita adakan namanya sangurasa. Artinya mungkin setiap pulang sekolah, siswa bisa memberikan selembar kertas, diberikan mereka bagaimana perasaan mereka hari ini. Nah, jadi dari situ kita bisa mengevaluasi, oh anak ini ternyata hari ini merasa senang. Oh, ternyata ada yang anak hari ini merasa sedih. Nanti selanjutnya bisa kita panggil atau secara pribadi kita tanya, kenapa kamu hari ini sedih? Jadinya kita benar-benar bisa memberikan pelayanan secara personal melalui itu. Karena kan anak-anak kan kalau kita tanya itu kan tidak bisa menjawab ya Bapak Ibu. Mereka lebih senang mencoba menggambar dengan mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Jadinya dari situ kita juga bisa memberikan perhatian secara khusus terhadap anak-anak yang memang dirasa membutuhkan gitu. Karena kan mungkin mereka lebih nyaman ketika mereka sharing tapi tidak diketahui oleh temannya. Artinya hanya diketahui oleh guru yang bersangkutan seperti itu. Karena pengalaman ya dari sekolah kami ya sama seperti itu. Artinya dari hasil pengamatan Bapak Ibu guru, dari hasil sharing secara personal itu akhirnya anak cerita apa yang selama ini mereka pendam yang mereka rasakan. Gitu sih kalau dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Sangurasa ya tadi ya Bu ya. Sangurasa. Oke, oke. Pak Andrew, Pak Andrew. Siap, Pak Sahat. Eh, saya kelihatan nggak lagi share screen ya? Kelihatan Pak Sahat. Kelihatan, Pak. Diskusi kelompok judulnya. Enggak, tadi judulnya merumuskan strategi ya. Ini nama Pak Andrew apa ya? Andrew Yang. Andrew Yang. Masih muda ya. Masih Pak. Baru 17 tahun Pak saya Pak. Samping. Bapak Ibu, saya izin masuk kelas sebentar. Saya kasih tugas, lalu saya kembali ya Bapak Ibu. Nama Baik, Ibu, Bu nama Angel. lengkapnya tadi Makasih. Finska ya, Finska. Iya Pak, itu sudah lengkap. Saya sudah ganti. Terima kasih Andrew Pak Sahat. Yang
Saint Joseph. Nggak pakai, mohon maaf Pak Sat. Ya, nggak pakai A. Nggak pakai A. A-nya dihilangkan Pak Sat. Mohon Sin. maaf. Sin, ya. Saint Jo Joseph. apa Y? J. Joseph. Ini. Ya. Josephine ya. Ya. 3 siapa Bu? Ningrum. Bu Ningrum. Ya Pak. Nama lengkapnya Yovita Stianingrum Pak. Yovita. Iya. Pakai 16 Y detik. Pak. Setia. Setia. Bapak Ibu, aku izin nanti yang sesi 2 nggak bisa ikut karena aku ada kuliah. Aku udah izin sama panitia. Jadi nanti mungkin di-share aja. Terima kasih Makanya Bapak Ibu. ya, semangat Bu Finska. Bapak dan Ibu, selamat bergabung kembali di Zoom kelas. Mohon maaf kalau diskusinya terputus ya. Belum selesai semua ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Ya, kebetulan nanti kita jam 1 akan ketemu lagi Bapak Ibu. Nanti kita beri waktu 30 menit mungkin jam 1 untuk Bapak Ibu menuntaskan tugasnya. Kemudian kita lanjutkan dengan materi studi kasus nanti ada di jam 1 di sesi ketiga. Bapak Ibu, mohon maaf kalau diskusinya jadi terputus, yang lagi share screen, punten ya Bapak Ibu semua ya. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup sesi pagi ini, saya mohon izin terlebih dahulu, Bapak Ibu berkenan on cam sebentar. Kemudian Bapak Ibu terkait kelompok, karena kelompoknya akan sama sampai dengan hari Jumat, mungkin berkenan salah satu membuat grup WhatsApp sementara sampai dengan hari Jumat, supaya bisa berkomunikasi di grupnya masing-masing, di kelompoknya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa setiap tugas kelompok menyertakan anggota yang terlibat dan tidak ya Bapak Ibu, supaya adil nanti penilaiannya. Baik, terima kasih. Saya izin screenshot ya Bapak Ibu. Siap? 1, 2, 3. Oke, sekarang dengan gaya khasnya Bapak Ibu. Silahkan. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, pukul 10.15, mohon maaf waktu breaknya terpotong lumayan. Nanti Bapak Ibu akan mengikuti sesi kelas besar ya, Zoom kelas besar dengan pembicara Pak Rahmat. Insya Allah nanti materinya luar biasa. Terima kasih atas sharing pengalamannya hari ini Bapak Ibu pagi ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saya izin end meeting Bapak Ibu. Kita kembali di Zoom kelas besar ya. Selamat bergabung nanti di Zoom kelas besar. Saya tutup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Maudi. Sami-sami Pak Sahat. Jam 1 ya Bu Maudi. Iya, jam 10 Jam 1. Zoom kelas besar ya Bapak Ibu ya. Jam 10. Jam Jam 10 berapa 10.15. Bu ya? Oh, 10.15. Ya, kalau sekarang sesi kedua Zoom kelas besar, linknya sudah saya share. Nanti jam 1 kita Zoom kelas kecil lagi, Pak. Baik, silahkan bergabung di Zoom kelas besar ya, Bapak Ibu. Hatur nuhun semuanya. Sami-sami Bu. Sami-sami Bu. Sami-sami ya, silahkan Bapak Ibu bergabung di Zoom kelas besar.